Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Oke, diharapkan semuanya baik-baik saja bukan? Pada kesempatan kali ini kita memasuki tutorial kita yang ke-12, yaitu tentang sentence classification atau pengelompokan atau penggolongan kalimat. Tentunya masih bersama kami, Cokro 82 atau hamba Allah, seperti itu. Yang pertama adalah kita masuk ke sentence classification di sini. Sentence classification. Jadi penggolongan kalimat ini nanti bisa dibedakan based on each ordinary, berdasarkan ordinary-nya atau verb ordinary-nya, bisa juga based on each form atau bentuknya. Yang based on each ordinary di sini ada kalimat yang verbal dan juga ada kalimat yang nominal. Untuk yang kalimat verbal di sini adalah sentence atau kalimat yang yang verb ordinary-nya selain anggota be, seperti itu. Kemudian yang nominal ini adalah sentence atau kalimat yang verb ordinary-nya adalah anggota be, di mana anggota be itu terdiri dari is, am, are, was, were, kemudian been, being, dan be sendiri. Ini sudah dibahas pada tutorial yang pertama kita. Oke. Yang selanjutnya based on each form. Di sini terdiri dari statement, question, kemudian statement, question ya. Ada di situ, ada juga nanti ada yang imperatif seperti itu. Tapi kita bahas dulu dua ini dulu. Yang pertama adalah statement. Statement ini adalah pernyataan. Contohnya di sini adalah Robert is ugly. Sebenarnya ya. Sebenarnya Robert is handsome. Seperti itu. Bukan ugly ya. Kemudian selanjutnya negatifnya Robert, yang di sini Robert is not handsome. Ini cuma bercanda saja. Yang sebenarnya misalkan Robert is not, misalkan ini diganti ugly seperti ini. Oke. Jadi di sini negatif ini ditandai dengan not yang ada di sini. Seperti itu ya. Kemudian yang question bisa masuk macamnya ada yes no question, yaitu question atau pertanyaan. Question ini adalah pertanyaan. Macamnya ada yes no question, yaitu question atau pertanyaan yang perlu jawaban yes atau no, seperti itu. Contohnya di sini adalah is Robert ugly. Jadi yang pertama tadi di sini statementnya tinggal menarik. Kalau misalkan di sini question tinggal menarik verb di sini ke depan. Jadi menjadi is Robert ugly, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan question mark, seperti itu. Kemudian macam yang kedua adalah information question. Jadi ada pertanyaan yang perlu jawaban berupa. Ini berupa, bukan berapa ya, tapi berupa information. Contohnya di sini adalah where is Robert? Di mana Robert? Gitu. Jadi kita tidak bisa menjawab dengan yes atau no, seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada imperatif. Imperatif ini adalah nanti macamnya ada 3. Yang pertama di sini adalah positif atau perintah. Polanya nanti adalah verb 1 diikuti dengan exclamatory mark.
seperti itu, atau tanda seru. Contoh di sini adalah go. Kemudian di sini lagi adalah be patient. Ini be, kemudian ini adjektifnya. Be polite. Yang sopan dong, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat, pola kalimat minimal adalah subject plus verb. Nah, sedangkan di sini cuma verb satu saja. Nah, ini seolah-olah subjeknya ini adalah yang diajak bicara. Tentunya karena misalkan go, pergi, seperti itu. Subjeknya adalah orang yang diajak bicara, pergi sono, seperti itu ya. Jadi subjeknya di sini, kemudian, weh kamu pergi, perginya go-nya di sini. Jadi ini merupakan kalimat juga, asalnya itu seperti itu. Kemudian yang negatif atau larangan, polanya adalah don't, kemudian plus verb 1 diikuti dengan tanda seru atau exclamatory mark di sini. Contohnya adalah don't go, maksudnya kamu jangan pergi, seperti itu. Jadi subjeknya kamu. Kemudian don't be lazy, seperti itu. Jadi di sini tinggal menambahkan not di sini, atau do not be lazy, seperti itu. Kemudian untuk invitation atau exclamatory sentence. Polanya sudah dibahas berkali-kali dalam tutorial kita. Polanya adalah seperti ini. How, kemudian adjektif atau adverb diikuti subjek, verb, dan exclamatory mark. Ada juga di sini what, ya. Kemudian what diikuti dengan an atau a, diikuti adjektif yang singular. Kemudian diikuti noun yang singular. Karena di sini adalah an, maka di sini ada singular di sini. Kemudian diikuti dengan subjek dan verb di sini. Tentunya akhirnya adalah exclamatory mark. Contoh atau pola yang selanjutnya adalah what, adjective, noun plural. Diikuti dengan subjek, verb, dan exclamatory mark. Nah, contohnya di sini adalah how ugly Robert is, seperti itu. Jadi how di sini adalah exclamatory adverb, ugly di sini adalah apa? Adjektifnya, Robert subjek, kemudian is-nya ini adalah verbnya, ini exclamatory, oke? Nah, sampai di sini ini adalah exclamatory adverbnya ya, how ini exclamatory adverb. Kemudian sampai how ugly ini adalah exclamatory phrase, disebutnya exclamatory phrase, seperti itu. Nah, dari awal how sampai akhir di sini disebutnya exclamatory sentence, seperti itu. Oke, perjumpaan untuk kita sampai di sini saja, karena materi untuk sentence classification cuma sampai ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.